Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puja dan puji hanya milik siapa Ibu? Kurang semangat. Segala puja dan puji hanya milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih memuja dan memuji Allah. Maka sungguh mulia kalau ibu-ibu para jamaah di pagi yang spesial ini duduk di majelis taklim. Berarti kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena Nabi mengatakan atau Nabi bersabda, ya idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Nabi menyampaikan, apabila kalian ketemu, berjumpa dengan taman-taman surga, maka berhenti dan duduklah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud taman surga ya Rasul? Yaitu hilakut dzikr, majelis-majelis zikir atau majelis-majelis taklim. Insyaallah. Kalau para bunda semua yang hadir di sini di dunia rajin menghadiri majelis taklim atau taman surga, maka insya Allah di saat nanti kita pulang ke negeri akhirat, maka kita pun secara otomatis akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita sejenak bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabul dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa semuanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa lebih ikhlas lagi dari hati. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa la hawla wa mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa berangkat haji,
Yang banyak utang lunas utangnya. Kencang banget ini banyak utangnya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita digemparkan dengan virus. Betul? Tetangga saya, tetangga kampung saya, KTP DKI Jakarta. Ya, saya asli dari Lampung, tapi saya domisili saya Jakarta Lebak Bulus. Alhamdulillah saya bangga tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena saya punya gubernur muslim. Namanya Pak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Subhanallah. Beliau ini adalah salah satu gubernur yang sangat religius. Beliau dan kawan-kawan punya program, termasuk saya ikut di dalamnya, dan diinisiatif atau diinisiatori oleh Kiai Haji Aslih Ridwan, guru saya, namanya program Jakarta Maghrib Mengaji. Jadi setiap maghrib anak-anak di Jakarta itu diperintahkan, disyiarkan agar mereka mengaji. Dan saya bangga sekali. Kenapa? Karena beliau ini pemimpin yang sangat memasyarakat, sering turun ya. Kalau ada bencana banjir dan lain sebagainya, subhanallah. Makanya kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita wabil khusus Bapak Anies Baswedan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi berbicara mengenai virus corona. Tetangga kampung saya sudah kena 2 orang. Ini pelajaran bagi kita semua ibu-ibu, agar kita dihindarkan dari virus yang mematikan sekaligus mengerikan. Ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa di waktu pagi. Apa Bu? Berdoa di waktu pagi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Disimak, perhatikan. Ini Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, yaitu dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya? Sabbihuhu bukratan wa asila. Di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi satu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di Bogor, kalau kita pengen dihindarkan dari virus corona atau penyakit-penyakit yang mematikan lainnya, jantung, kolesterol, darah tinggi, macam-macam, stroke, salah satu yang harus kita amalkan adalah kita zikir pagi. Apa Bu? Di waktu pagi ibu-ibu sebelum aktivitas usahakan baca zikir pagi dulu. Apa bacaannya Ustadz? Bacaannya begini, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, pertama. Kemudian baca ayat kursi 1 kali. Hafal ayat kursi? Nah, ayat kursi 1 kali. Kulhu 3 kali. Al-Falak 3 kali. An-Nas 3 kali. Nanti ada ayat lagi, ada doa dari Nabi, bunyinya begini, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bacanya berapa? 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang di waktu pagi membaca zikir ini ya 3 kali, maka tidak ada satu apapun, keburukan, penyakit, musibah, malapetaka, bencana dan lain sebagainya yang akan menimpa kita. Subhanallah. Kenapa Ustadz? Karena Allah yang menjaga langsung. Ibu-ibu kalau dijaga sama pengawal luar biasa. Seneng nggak Bu? Kita mau pengajian, belakang kita ya, atau depan kita ada Mama Dedeh misalnya. Tahu Mama Dedeh?
Yang ketawanya he. Nah, itu depannya pasti ada pengawal polisi, mobil patwal, betul? Kita aman. Kenapa? Karena dijaga oleh 2 polisi atau beberapa polisi. Begitu juga dengan kita. Kalau pagi hari kita membaca zikir ini di pagi, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya yang akan menjaga kita. Agar apa? Agar kita dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Amin. Nah, ini yang pertama, baca zikir pagi, ya. Kemudian ada zikirnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ibu-ibu yang belum hafal, beli kitabnya. Namanya kitab Al-Ma'tsurat. Ya, beli di pasar mungkin hanya 10.000 nggak sampai. Atau kitab Hisnul Muslim. Atau tanya dengan Ustadzah Linda. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin terhindar dari virus corona adalah kita harus menjaga pola makan. Apa, Bu? Ibu-ibu kalau bisa usahakan biar umurnya panjang sampai nenek-nenek, sampai punya cucu, sampai punya cicit. Pengen tidak? Pengen panjang umur apa pendek umur? Ah, kurang semangat. Pengen panjang umur apa pendek umur? Kalau pengen panjang umur, makannya harus teratur. Makan kalau bisa hindari yang mengandung bahan pengawet. Hindari minuman yang mengandung soda. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan air itu adalah sebaik-baik untuk dikonsumsi manusia. Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah, makanlah dari sesuatu yang baik lagi halal, yang halal lagi baik. Jadi ada 2 syarat kalau kita mau memakan sesuatu. Yang pertama yang kedua apa tadi, Bu, yang harus kita hindari? Bahan yang mengandung Kalau bisa makan direbus saja misalnya, atau dibakar, atau dikukus. Tidak makanan yang mungkin itu berbulan-bulan di supermarket atau di minimarket kemudian kita konsumsi, itu kurang baik. Kenapa? Pasti dia mengandung bahan zat kimia. Orang-orang dulu usianya sampai 100 tahun, 125 tahun. Apa kuncinya? Makanannya adalah makanan yang tidak mengandung bahan pengawet. Betul apa betul? Yang selanjutnya, ibu-ibu harus rajin mengkonsumsi herbal. Jahe merah, beras kencur, apalagi? Kunyit asem, apalagi? Temulawak, apalagi? Madu. Itu dikonsumsi kalau bisa ada di dapur kita. Suaminya pagi-pagi bikinin wedang jahe anget. Jangan pagi-pagi sudah minum white coffee, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Enak sih, tapi kurang baik untuk kesehatan. Sebab apa? Kalau usia kita pendek, otomatis ibadah kita juga pendek. Tapi kalau usia kita panjang, subhanallah, kita bisa menghatamkan Quran, ya, berpuluh-puluh kali, maka insya Allah itu juga sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu. Nih, apa tadi? Mengkonsumsi yang baik, Bah. Yang selanjutnya adalah rajin olahraga. Ibu-ibu kalau ke majelis taklim nggak usah gengsi kalau jalan kaki. Kira-kira dari sini ke pasar jalan kaki nggak apa-apa. Kenapa? Supaya keringetan, sehat badannya, sampai sana dapat pahala, diangkat derajatnya sama Allah, diampuni dosa-dosa kita. Amin. Dari setiap langkah kaki kita. Kecuali kalau kita taklim di Jakarta, jangan jalan kaki. Jalan kaki ntar bisa sampai subuh sampai Jakarta. Ya. Apa? Olahraga. Dan yang terakhir, kalau kita ingin dijauhkan dari virus atau penyakit lainnya adalah bersedekah. Apa, Bu? Kata Nabi, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu akan menjauhkan kita dari bala dan memanjangkan umur. Ibu-ibu rajin sedekah?
Tadi kenceleng lewat, ada uang 50.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000, yang dimasukin yang mana? 5.000. Oh, subhanallah. Masukin yang gede, jangan yang 5.000. Kenapa? Karena setiap sedekah yang kita berikan di jalan Allah, Allah bakal lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Amin. Kalau 5.000 dikali 10 hanya 50.000. Tapi kalau 50.000 dikali 10 berapa? 500.000. Makanya sedekah jangan yang kecil, sedekah harus yang besar. Ya, kalau kita orang kaya sedekahnya kudu besar. Agar apa? Agar harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu. Ada bu, masih hidup ini? Pernah ada kisah begini, Bu. Saya punya guru sakit ya, diobatin nggak sembuh-sembuh, Bu. Tapi dia mengumpulkan santri-santrinya, dikasih tuh sedekah berapa ribu saben hari. Subhanallah, Bu. Sakitnya disembuhkan oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu ada kisah, Bu. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya murid mau menikah pagi harinya, datang ke Nabi Ibrahim, guru abdi insya Allah jeng nikah, kok jeng nikah? Apa? Hoyong ya? Bade nikah. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Ya sudah, mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Besoknya kemudian malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, sampaikan kepada muridmu, usianya nggak sampai di hari pernikahannya. Kenapa? Karena ajalnya sudah tiba. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menyimpan rahasia ini, tidak disampaikan kepada muridnya. Sampai waktu subuh, pagi jam 9, jam 10 akad nikah dia. Begitu akad nikah, sebulan, 1 tahun, bertahun-tahun ternyata dia punya anak. Begitu punya anak, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, dia punya istri ya, sampai punya cucu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kamu bohong ya dengan saya? Katanya kamu memberikan kabar kepadaku bahwasannya muridku tidak sampai di hari pernikahannya. Tapi kenapa dia sampai punya anak, punya cucu? Kata malaikat, apa coba? Ya Ibrahim, di malam harinya dia menyedekahkan separuh hartanya di jalan Allah, dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada orang-orang yang susah, maka Allah pun memanjangkan usianya sampai dia memiliki anak, sampai dia memiliki cucu. Subhanallah. Apa yang terakhir? Bersedekah. Nah, ibu-ibu kalau yang dititipi harta banyak, jangan sungkan-sungkan bersedekah. Mohon doanya. Alhamdulillah saya lagi merintis pondok pesantren namanya Madrasatul Quran li Tahfidil Quran. Ibu-ibu yang ada di Bogor, kalau seandainya punya tanah yang nggak berguna, nggak ditanemin, mendingan diwakafkan ke pesantren saya. Nanti di atasnya kita bangun pondok pesantren, anak-anak yang menghafal Quran. Setiap huruf, setiap ayat, setiap bacaan dari mereka akan mengalir buat kita sampai di hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, cukup sekian dan demikian. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Cukup sekian dan demikian. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lohan. Makin cepat makin bagus karena kita sudah kesiangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.